kita buat SCP. Kita mulai dari pembuatan SCP ya, ya. Misalnya pasien datang bawa apa namanya? Bawa rujukan atau bawa eh, apa namanya? Bawa kartu BPJS atau kartu apa namanya? KTP, itu kita cek dulu di situ. Misalnya bawa KTP. Nah, misal bawa KTP 1702270488023 Nah, itu bagian admisi ngecek aktif kepesertaan Namo Apriansa dengan ini klinik Sapira, terus pilih klik yang tombol yang itu. Nah, itu dilengkapi datanya. Kalau ini pasien baru itu dilengkapi seluruhnya sampai ke suku bangsa, sampai diisi. Kalau rujukannya baru itu normal, tapi kalau untuk rujukannya kontrol itu pilih konsul dokter, sama asesmennya pilih tujuan kontrol, yang itu kosongkan. Itu untuk pembuatan SCP. Nah, kalau yang untuk pasien baru, jadi registrasi melalui pembuatan SCP, bukan lagi melalui menu registrasi. Ya, kalau di grup kan banyak masih melalui menu registrasi aja ya. Iya Pak, benar. Belum untuk ke poli. Kalau untuk pasien BPJS itu cukup dimasukkan ke NIK, atau kalau nyoba rujukan tinggal isi nomor BPJS-nya atau nomor rujukannya. Nah, kelaknya langsung terdaftar di registrasi otomatis. Nah, seperti itu data yang sudah ada di Iko pasien tanggal yang sudah diuji coba. Bang, permisi Bang, itu partisipannya Bang mau masuk, udah bisa masuk Bang. Sudah tadi? Sudah di admit? Tadi admit. Oh iya. Sudah. Sudah. Di Nah, itu yang SCP yang sudah dibuat. Nah, itu kan yang tadi ada melakukan pembuatan SCP, itu pasien atas nama Anis Nur Hidayati. Nah, di situ Anis Nur Hidayati, Anis sudah terdaftar eh, apa namanya? Di pendaftaran melalui Poli Kebidanan untuk hari ke. Nah, kalau kontrol, kalau pasien itu kontrol, klik nomor SCP, terus input pas SCP, terus pilih konsul dokter, ikonnya dikosongkan, ikonnya di apa namanya diisikan. Nah, itu kalau menggunakan surat kontrol. Tapi kalau untuk pembuatan surat kontrol, klik kanan, pilih rencana kontrol, terus pilih poli untuk seminggu ke depan, tanggal kontrol misalnya seminggu ke depan, dipilih misalnya kontrol ke objin. Nah, kontrol ke objin, terus spesialisnya Dr. Bobby. Nah, seperti itu. Jadi tinggal disimpan, jadi surat kontrol. Oke, itu yang untuk pembuatan SCP. Terus untuk pemanfaatan Antrol, petugas rekamedik, pilih menu orang rekamedik, pilih menu mutasi,
mutasi berkas. Mutasi berkas. Nah, mutasi berkas itu pilih kirim. Misal pasien di itu IGD Objin. Nah, itu penyakit dalam, itu pilih kirim. Pilih kirim, itu berkas dikirim ke poli atas nama pasien Toten Harlen. Nah, di menu rawat jalan, pasien penyakit dalam tadi, penyakit dalam si Toten Harlen itu statusnya harusnya berkas diterima. Klik kanan status berkas diterima. Berkas diterima. Nah, setelah berkas diterima, terus isikan tindakan screening. Nah, itu kan masih kosong. Subjeknya apa, TTP apa, suhu diisi keseluruhan. Setelah diisi baru itu yang bagian nurse station, bagian perawat asisten dokter mengisi itu disimpan. Oh, itu query-nya Ji. Iya Pak, Terus, belum Pak. nah kelak baru ke penanganan dokter. Nah, penanganan dokter tadi, misal kan penanganan tindakan nah tindakannya misalnya konsul. Nah, konsul dokter spesialis itu disimpan. Nah, seperti itu kan sudah ada rawat jalan status konsul spesialis. Nah, seperti itu setelah disimpan maka di apa namanya di status akan menjadi sudah. Nah, kalau kita cek lagi ke mutasi berkas itu warna pasien sitoten tadi dalam. Ya mutasi ajaran. Nah, itu akan menjadi ungu. Nah, itu sudah mendapat nilai di situ ada pasien ke poli jam 21.47 sama diterima sama poli 21.47.59 dengan tadi 17. Nah, itu akan dikirim ke BPJS. Nah, itu di Tax ID di menu Tax ID. Ada Pak, Tax ID-nya Pak. Tax ID-nya udah jalan sih. Belum Pak. Oh, Belum belum. itu Pak. Iya. Nah, di situ nah itu akan dikirim ke BPJS. Nah, itu menjadi mutu rumah sakit. Jadi di situ pemanfaatan dari antrian online yang diminta oleh BPJS karena pasti dicolek-colek sama BPJS untuk pemanfaatan antrian online seperti yang di share oleh BPJS di presentasinya. Nah, itu yang diminta oleh BPJS untuk pemanfaatannya. Jadi dihitung waktu tunggu pasien ambil antrian sampai dengan pasien dipanggil petugas admission, terus pasien dipanggil sampai dengan pemanggil pasien selanjutnya, terus antrian di poli, antrian di farmasi. Nah, itu yang khusus untuk eh, apa namanya yang akan dikirim ke BPJS.
Mungkin sampai di situ ada pertanyaan dulu untuk yang antrol dari IT. Pak Aan, ini yang di poli berarti ya Pak Aan? Kontrol buat Di kan? rawat jalan, Dok, rawat Rawat jalan. jalan. Jadi Pak Aan mau pemanfaatan nanya. Mau nanya, misalnya kan tidak gini. Misalnya gini, kan rawat jalan nih kan, berarti kan untuk pasien rawat jalan dengan sistem antrian online. Nah, terus online. ternyata dia ke poli bedah sakit ke pasiennya onsite tadi daftar ke poli bedah. Onsite. Ternyata setelah di poli bedah dia disertain juga dengan sudah diobatin di dokter bedah, tapi ternyata dia disertain penyakit DM misalnya, berarti kan dokter penyakit dalam dokter bedah harus konsul ke dokter penyakit dalam. Nah, itu berarti bisa juga langsung Bisa. rujukannya. Nah, bisa, Dok, tapi itu rujukan internal. Cuma sebatas kok kalau di segi BPJS kan one episode. Jadi kan dibayar cuma satu SCP, bukan 2 Iya, SCP. benar. Nah, jadi bisa dikonsulkan ke penyakit dalam. Misalnya awalnya tadi bedah, SCP-nya bukan bedah, terus dikonsulkan ke penyakit dalam. Nah, di situ kita buatkan rujukan internalnya. Nah, misalnya di rawat jalan tadi si Toten dari penyakit dalam itu dirujuk ke internal, pilih rujuk internal, pilih poli internal. Nah, kemananya? Misalnya dokter yang dituju ke misalnya dokter Ahmad Sobari misalnya bedah kan, karenanya dari penyakit dalam. Nah, ini spesialis bedah. Berarti bisa ya? Berarti bisa. Nah, itu one episode. Jadi tindakan selanjutnya kelak masuk ke bagian rujukan internal itu. Nah, jadi pindah si pasien Toten ke rujukan internal begitu. Nah, kelak di bilingnya ada 2 dokter. Satu dokter yang spesialis penyakit dalam, satu lagi spesialis penyakit bedah seperti itu. Bedah. Tapi SCP-nya kelak SCP-nya yang digunakan SCP penyakit dalam gitu. Penyakit dalam. Terus misalnya berarti itu tolong tim IT-nya tuh yang tadi dicatat tuh SOP kalau yang rujuk internal tadi. Jadi diklik kanan, pilih rujukan poli internal. Nah, rujukan kemana ya? Misalnya ke poli bedah. Jadi SCP-nya cuma satu ya Pak An ya? Ya, SCP-nya SCP rujukan online dari Paskes 31. Penyakit dalam tadi aja. Penyakit dalam aja. Nah, yang misalnya kalau fisioterapi itu yang lebih ribet lagi kalau ada fisioterapi di rumah sakit atau rehab medik. Nah, biasanya dari polisi. Oh iya tuh. Nah, polisarap itu kan ada 8 kali tindakan fisio kan kalau rehab medik. Nah, 5 ya. Kadang-kadang kan si dokter fisio dokter rehab medik itu kan jadwalnya tidak tiap hari. Sedangkan bisa aja lakukan tindakan fisio itu bukan di jadwal dokter rehab medik. Misalnya Senin Rabu jadwal rehab dokter rehab medik, tetapi tindakan dilakukan fisio mungkin di hari Jumat. Nah, itu harus merujuk ke SCP misalnya dari poli saraf atau poli bedah. Nah, berarti SCP-nya merujuk ke poli bedah untuk tindakan tindakan fisionya. Jadi SCP-nya dipakai SCP tindakan bedah. Jadi SCP yang tujuan terakhir ya Bang ya? Yang ada jadwal dokternya. Yang ada jadwal dokternya, karena sering itu orang spesialis rehab medik itu
tidak setiap hari seperti itu. Itu Oh, kasus kemarin tanggal 1 kita ada pasien fisioterapi melalui rehab medik, cuma ada jadwal di apa namanya di jadwal dokter cuma ada hari Senin sama Rabu. Ternyata ada tindakan yang dilakukan di luar hari Selasa, Senin sama Rabu. Terpaksa menginduk ke penyakit saraf SFP-nya gitu itu. Tapi tetap dibayar 1 episode. Yang backdate mana Pak? Kalau backdate itu kita mengajukan backdate. Misalnya di menu data SCP itu backdate harus approval dari BPJS. Kalau dulu approvalnya bisa langsung kita approval sendiri tanpa harus melaporkan ke BPJS. Nah kalau gini untuk SCP yang backdate itu harus diajukan ke BPJS. Caranya misal SCP itu harusnya backdate. Nah itu misalnya SCP itu klik kanan di situ pengajuan SCP backdate approval, pengajuan SCP backdate. Nah ajukan keterangan. Nah itu kan masih ada keterangan yang kosong. Nah, Pak ajukan klik kanan di nomor kartu, klik kanan pengajuan SCP backdate. Dilaporkan ke kacapnya Pak. Curup misalnya kalau kami kan. Ke verifikator. Verifikatornya Curup berarti. Yoganya Pak yang kita hubungi. Bukan juga verifikator di situ ya sudah harga makmur siapa? Verifikator BPJS ya. Oh ya. Nah, berarti diajukan ke situ Maya. ke Mayanya seperti itu. Kamu berarti tidak Pak? Kalau misalnya respon Ibu Di- Mayanya lambat, berarti lambat juga untuk approvalnya Pak. Dia dihubungi aja. Biasanya responnya bisa cepat. Kalau kita tidak hubungi, tidak tahu mereka. Paknya yang approval SCP backdate. Sama juga dengan pengajuan pinjar, misalnya lupa pinjar tadi kan pasiennya udah ikut tapi lupa pinjar, udah HD tapi lupa pinjar. Nah, ajukan lagi pengajuan SCP pinjar atau mata atau jantung atau poli fisioterapi. Nah, itu harus di rehab medik, harus di pinjar. Mungkin ada yang lain mau nanyakan Pak. Siapa tahu Ada ada lain Aman, yang kendala di lapangan? silakan. Iya, apa Bang Gugum? Swab sama apa tadi? Pengisian swab sama apa askep Pak ya kalau tidak salah. Nah, terus yang jadwal operasi sudah bisa belum? Nah, itu juga belum Pak. Nah, di jadwal operasi itu di bagian admisi itu jadwal operasi harus dibuat elektifnya. Misalnya klik kanan, sitotem, pilih permintaan jadwal operasi. Nah, jadwal operasi itu dilakukan kapan? Tanggal untuk operasinya. Misalnya besok tanggal 7, jam operasinya jam 1 sampai dengan jam asumsinya jam misalnya selesai sampai jam 3. Terus tindakan operasi yang akan dilakukan. Nah, ikut tindakan misalnya operasi kecil misalnya Iko. Terus dokter yang melakukan siapa Sekvio. operatornya? Misalnya dokter Ahmad Sobari misalnya. Nah, itu dibikin jadwalnya. Terus di posisi ruangan Oka, ya Oka mana? Kalau bisa Iko kan bed Oka misalnya bed Oka 1, bed Oka 2 gitu. Dibuat dulu bed Oka. Kalau udah ada bed Oka-nya lanjutkan aja simpan. Lah muncul di mobil JKN dan di display depan ruang tunggu Oka. Nah, display ruang tunggu Oka-nya seperti itu. Jadi itu Kak Oka Pak ya yang menyesuaikannya Pak ya. Nah, Oka akan melakukan itu jadwal operasi yang akan ditampilkan di TV di apa namanya di depan ruang tunggu Oka. Itu yang diminta sama BPJS. Iko tengok enggak? Kelihatan enggak? Nah, Iko
Nah, terus Pak sekalian minta tolong approve Pak yang baru masuk Pak join. udah Udah ya? udah masuk. Nah, mungkin masih loading. Iya Pak. Nah, jadi klik kanan, permintaan, pilih jadwal operasi. Jadwal operasi, tentukan jam mulainya sampai jam akhirnya. Kalau Oka, misalnya kita bikin satu misalnya Iko jam 18 sampai jam 20. Nah, Iko statusnya menunggu. Oh, sorry. Operatornya Dr. Ahmad Sobari, misalnya Seksio. Yang terpenting simpan ya Bang ya. Mm-mm. Apa tuh? Langsung disimpan yang terpenting itu Bang. Kadang-kadang nggak disimpan, lupa mungkin. Nah, besar. Oh, tindakannya apa? Besar, besar coba. Besar. Yes. Apa memang yang kita penting sebenarnya namanya kan mau pakai komputer? Iya kayaknya ya. Iya. Coba di HP dulu. Udah. Masuk HP dulu dia gitu. Untuk buka Misalnya operasi khusus kecil, misalnya Iko. Nah, Iko disimpan. Oh, ruangan belum dibuat. Bed 1 Oka. Baru oh, Iko query-nya belum Iko, belum pas Ji. Pak Belum diupdate masuk. Ji. Nah, Belum Pak. Lagi proses ada yang gagal. Oh, Iko kelak disimpan di Siko, kelak akan muncul apa namanya? Muncul di jadwal operasi tadi. Terus si Oka akan buat statusnya klik nama tindakannya proses operasi pada waktu melakukan operasi. Pada waktu selesai operasi klik selesai. Jadi ruangan tahu kalau pasien itu sudah selesai. Ruangan rawat inap bisa tahu kalau pasien itu sudah selesai. Itu Pak ada pertanyaan dari kawan-kawan juga Pak untuk pengisian soft itu kan Pak ada dari SDKI gitu Pak. Yang mana? Terus Askep Pak. Mau sesuai sama SDKI sama Siki Pak. Yang escape rawat jalan. Iya. Nah, yang Ranap itu. ya Pak ya kalau nggak salah. Yang itu kan? Iya Siki sama SDKI juga belum ngertinya sih kalau itu. Itu asuhan keperawatannya. Itu perusahaan perawatan. Ranap Pak ya. Kalau ranap, pilih pasien, klik kanan, pilih data rekam medis, terus penilaian kalau nyo kandungan, kalau nyo keperawatannya belum ada kalau yang perawatan baru yang untuk asuhan kebidanan sama kandungan. Tinggal 10 menit lagi Ji. Iya Pak. Itulah ada ditanyakan lu Pak. Itu ada apa ya Pak? Prosedur SDKI itu nah Pak. Ada prosedur SDKI, ada prosedur SCK gitu loh Pak. Nah, tapi kami tidak ngerti juga untuk masalah itu Pak. DKI mana itu? Bang Gogom tolong jelaskan, Bang Gogom juga agak kurang ngerti ya SCK sampai SDKI itu Bang. Mana Bang Gogom nih? Ayo Bang. Ya. Om. Hmm. Hmm. Oh, standar dasar
keperawatan Indonesia. Ada perawatan dia. Heeh. Yang baru SDKI itu baru kebidanan sama fisio. Baru kebidanan sama fisio. Kalau ada update lagi itu akan ada asuhan keperawatannya. Hmm. Seperti yang itu perlu. Nah, seperti itu kan yang di rawat jalan ada SDKI juga seperti itu penilaian, misalnya rawat jalan penilaian awal keperawatan. Nah, itu kan SDKI juga loh. Itu kan udah SDKI. Nah, misalnya status psikolog tenang atau takut, cemas, depresi seperti itu. Nah, tinggal kelaknya menyusun di masalah keperawatannya. Nah, masalah keperawatannya itu yang di input sesuai dengan SDKI dengan diagnosa keperawatan. Hmm. Bisa tinggal di custom dipindahkan. Nah, tinggal dipindahkan. Bisa. Jadi itu bahasa SDKI yang bahasa Indonesia, pola tidur, mobilitas atau sebagainya. Itu Yang untuk diagnosanya Pak, dirawat. rencana keperawatannya apa seperti itu. Di rawat jalan. Bakal menyusul ke rawat inap. Ah, Oke, ada lagi yang pertanyaan? Sebentar lagi putus. udah itu cuma itulah sih Pak kalau untuk itu. Pak Aan mau nanya. Ya, Dok. Ya. Pak Aan misalnya nih, kan pasiennya kemarin itu pasien rawat inap dan ternyata belum di check out, mau kontrol ke poli, tapi nggak bisa daftar, nggak bisa Harus check out dulu, didaftar Dok. karena masih terdaftar sebagai pasien rawat inap. Itu gimana? Harus dipulangkan dulu, Dok. Cara pulangnya misalnya ini pulang, klik kanan, terus status pulangkan, pilih pulangkan pasiennya. Gimana diulang lagi biar dicatat ya, nanti nggak Klik sibuk terus. klik nama pasien yang dipulangkan, terus pilih pulang, tombol pulang, terus pulangkan dengan ketentuan atas persetujuan dokter atau permintaan sendiri atau lain-lain. Misalnya persetujuan dokter, nah itu langsung disimpan, Berarti langsung pulang. Pak An berarti kalau kalau perawat bangsal itu sudah mencek out pulang, tidak mungkin bisa jadi gagal pulang kan? Memulangkan kan? Ya, Nggak memulangkan. mungkin. Closing di kasir. Berarti sebenarnya tidak mereka check out kan? Belum mereka save pulang kan berarti? Untuk hari itu Sebenarnya karena kan ini kita ada kejadian nih banyak banget nih. Pasien tidak bisa masuk ke rumah sakit karena ruangan penuh. Padahal pasien sudah pulang. Alasan dia bangsal, mereka sudah check out kan, tapi nggak tahu kenapa masih terdata di SIM-RS rumah sakit dan dia terdata masih mondok.
Padahal katanya sudah di-check out kan. Berarti sebenarnya belum mereka check out kan? Itu yang via 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 Iya. SEP atau via SIMRS, Dok? Bisa juga update hari pulang dari dari SCP, dari Piklem. Kan harus ada update pulang. Harus ada update pulang. Update pulang. Berarti kalau yang kita itu kendalanya apa, Gaby? Kendala kita itu dari Belum dipulangkan. Piklemnya atau dari SIM-RS-nya itu yang permasalahan kita, yang pasien tidak bisa masuk karena ruangan penuh padahal ruangan kosong itu. Juga sih Kalau Bu, terkadang kan kita udah cek roomnya, kadang bednya kosong terkadang, karena memang belum dipulangkan Bu. Oh, berarti permasalahan di kita itu user kita di ruangan belum men-check out kan ya? Ya, kadang gitu Bu. Iya ya Bang, ya Bang. Hmm. Hmm. Nah, ke servernya. Hmm. Oh iya. Hmm. Oh iya, iya. Oke, oke. Hmm. Ya, ya, syukur. Berarti kan bukan permasalahan aplikasi SIM-RS-nya, berarti kan ini aja. Usernya berarti ya, usernya ya. Dan Oke. Pak Aan dari Flamboyan. Ya pemoyan. Pak, bolehkah kami cek out-nya besok? Karena pasien ini kan pulang, kadang-kadang dokter belum bikin diagnosa akhir. Jadi besok baru kami kadang tanya diagnosa akhirnya apa kayak itu. Bisa nggak seperti itu? Pasiennya pulang. Pasiennya pulang hari ini, tapi kami belum check out-nya besok. Karena kan harus ngisi ICD 10 dulu kan? Hah? Jadi kan diagnosa akhir Oh. biasanya dokter besoknya baru ngisi kayak itu. Nah, Jadi kalau kami cek outnya besok. kalau check out besok ada pasien malam misalnya penuh, pasien di Pelamoyan misalnya penuh, harusnya keluar
Ya, karena kendalanya kita itu, misalnya pasien pulang ini malam atau Nah, meninggal, plus meninggal. sedangkan diagnosis akhirnya dari DPJP belum ada gitu loh. Sedangkan Bisa. pasien harus kita check out, apakah bisa kita check outkan dulu, Check out terus dulu, tapi baru untuk diagnosis akhirnya kita isikan besok gitu loh. Itu masuk ke pertanyaannya mungkin. data mereka medik, klik kanan pasiennya, pilih diagnosa. Berarti bisa diisi untuk besok ya Bang ya. Usulkan lah gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang pertanyaan? Tadi apa ya? Tadi ada pertanyaan tadi Bang yang Ibu Buat Haji dari Arlini. Bu Haji Arlini? Ya, Haji Arlini. Ayo Bu. Ya ini silakan. Assalamualaikum Pak Afan. Waalaikumsalam Bu Arlini. Ya, Pak, kami kan beberapa hari ini kan sudah mau ini berusaha kita untuk SIM RS ini kan kita udah Alhamdulillah. memaksimalkan. Cuman masalahnya di swab mungkin karena saya tidak keluar masuk terus ini terlempar terus dari tadi, saya kan nggak tahu apa udah dibahas apa belum. Cuman di ruangan kami ini Katimnya kan sudah membuat swab ini. Giliran apakah memang di sana nggak ada untuk pelaksana ya Pak ya? Tapi nggak keluar itu Pak di ininya swab untuk yang tugasnya itu. Belum Bang, yang itu masih belum Bang. Belum diperbarui Bang database-nya. Oh. Swabnya aja deh Bang. Kelak dicek lagi Bu Iya, Arlini. Kelak saya cek lagi yang apa tuh kelengkapan di database-nya SIM-RS. Kelak di cross check lagi sama tim IT-nya. Iya Pak, kemarin itu swabnya itu cuman ada swab dokter ya Bu Harlini. Enggak Bu, ada yang itu ada yang petugas dan dokter ada bisa barengan diisi. Petugas dan dokter, cuman enggak keluar Bu yang kita tulis itu enggak tersimpan. Jadi ketika sore dan malam mau ngisi enggak bisa ngelanjutkan itu. Jadi kendala juga. Dan satu lagi kami juga mau buat perincian dari kemarin hari ini membuat ini perincian juga sama Bu. Jadi tambah pusing. Karena ini errornya komputer kami kayak itu Ya, kalau di cross check aja lagi dievaluasi yang ada di database udah lengkap atau belum. Belum Bang, dari kemarin sih belum jadi ke sana kok. Satu lagi Pak, satu lagi karena mungkin kendalanya memang di komputer kami itu kan klik yang check out itu bukan yang pasien yang belum pulang, tapi pas kami lihat yang tercheck out kan pasien yang masih ada, gimana itu Pak? Nah, pilih misalnya pilih menu yang ke Bu Arlini karena nampak pilih klik pulang. Pilih klik ya. Klik terus pulang. cari pasien yang salah klik tadi, misalnya si Purwanto salah klik tadi kan, si Purwanto klik kanan di Purwanto, set status belum pulang, set status pulang belum pulang. Kelaknya balik lagi ke soalnya masih ada sekarang pasiennya. Balik lagi nyeklak ke kamar seperti itu. Oh iya oke. Kalau misalnya kasih Pak. Ya. Iya makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Itu kenapa kita adakan itu supaya mengevaluasi dari bagian tim IT-nya sama tim di lapangannya tugasnya. Jadi biar pemanfaatan SIM-RS bisa berjalan dengan baik. Pak, halo Mbak. Ini kamu sekarang. Ada lagi yang ditanyakan?
Silakan yang lain Sedeo. teman-teman. Kemarin masih banyak yang bikin SCP di IKO ya, di apa namanya di Diklaim, Pak. Diklaim. Nah kalau gini usahakan di apa tuh di SIMRS karena kelak ada pemanfaatan data untuk dari mana demografinya seperti itu. Kalau yang bed debt tuh lah Pak, karena kan kadang pasien tuh nunggu Pak. Kalau misalnya kita Hah? nunggu approval dari Mbak Mayanya, takutnya Mbak Mayanya tidak siap atau lama gitu nggak Pak? Itu backdate karena apa? Oh, kalau kemarin tuh nggak tahu apa ya kemarin tuh. Nggak Kalau yang masalah. hari itu udah rajin dia bikin SCP. Cuma SCP permasalahan itu yang bed debt tuh lah. Pas approval tuh takutnya si apa Mbak Mayanya yang lama untuk approvalnya. Langsung Jadi telepon verifikatornya. telepon verifikator langsung coba Pak ya, besok kami coba terapkan Pak. Ya. Tapi sebenarnya jarang backdate kan daftarnya hari kok. Kalau kemarin nggak tahu siapa permasalahannya, cuma berapa berkas kemarin ada banyak yang backdate, ada 3 atau 4 nggak tahu. Biasanya kalau BPJS minta kalau kita minta backdate-nya akan mempertanyakan masalahnya apa seperti itu. Nah, itu ya. Kita harus tepat memberi alasan. Misalnya pasien itu kemarin ada gangguan mati lampu atau apa terjadi tidak bisa bikin SCP gitu. Iya Pak. Jadi alasannya harus tepat. Kalau ikut di apa SCP di IGD Pak, sama mana, Pak? Sama SCP di Sama IGD, aja Pak. Pak. Apa tuh masukkan kode apa namanya? Kode misalnya pilih di apa namanya? Di menu bridging. Jadi orang FO itu pakai menu bridging. Pakai misalnya pakai nick atau pakai nomor kartu. Kalau dia bawa biasanya orang paling banyak bawa KTP kan? Iya, Bawa ya, Pak. KTP terus misalnya KTP-nya itu nah terus di situ pilih ya kan udah dilengkapin kelak di situ pilih ikonnya poli tujuannya IGD. Nah seperti itu. Kalau kasus emergency untuk indikasi rawat inap itu SCP-nya tidak perlu dibuat karena itu akan menjadi SCP mubazir kalau menurut BPJS. Langsung aja dibuatkan SPRI-nya, surat perintah rawat inapnya. Itu Ji. Jadi dia didaftarkan dulu seperti biasa menggunakan data misalnya data si pasien misalnya data pasiennya si Iko terus didaftarkan di di apa tuh di dokter jaganya terus kosongkan Ikonya BPJS. Nah, seperti itu kalau didaftarkan tinggal kalau misalnya pasiennya di rawat inap klik kanan terus pilih bridging pilih apa namanya perintah rawat inap BPJS. Nah pilih perintah rawat inap BPJS dari poli mana misalnya poli dalam misalnya kan dalam terus spesialisnya dokter Alfian tinggal disimpan. Nah, kelak baru bikin SCP-nya. SCP-nya rawat inap, bukan SCP rawat jalan. Rawat inap, Pak. Nah, tapi pasiennya dimasukkan dulu ke rawat inap. Nah, bikin klik kanan di situ, pilih bridging, pilih SCP, bridging SCP Piklem. Oh, itu kartunya tidak lengkap. Nah, itu juga kartunya datanya tidak lengkap karena kartu NIK sama kartu pesertanya tidak diisi. Nah, itu juga pasiennya strip ya. Nah, itu di data terus ambil
SPRI. Nah, SPRI itu ambil yang bagian psiko. Ambil SPRI-nya, Pak terisi SPRI-nya, tinggal diisi itu ranap kelasnya hak kelasnya kelas 3. Itu tidak bisa dirubah karena hak kelasnya hak kelas 3. Terus pilih diagnosa awal. Kalau naik kelas, masukkan naik kelas ke kelas 2. Seperti itu. Atas permintaan sendiri atau apa ikutnya. Terus Misalnya rawat inap ini Pak, SPRI-nya poli atau pendaftaran yang minta Pak? Hah? SPRI ini siapa yang mintanya? Poli atau langsung di pendaftaran? Di pendaftaran langsung aja di pendaftaran. Pendaftaran langsung Pak ya? SPRI. Pendaftaran. Terus apa namanya? Yang PPK rujukannya pilih rumah sakit RSUD Arga Makmur. RSUD Arga Makmur. Bengkulu Utara atau Arga Makmur? Arga Makmur Pak. Terpisah? M-nya dipisah Pak. Arga Nah, pilih Arga Makmur. Jangan Paskes lagi PPK rujukannya, tapi di RSUD Arga Makmur seperti di Piklem. Baru simpan, kelak baru terbentuklah SCP rawat inap. Oh Nah, iya Pak. setelah SCP rawat inap terbentuk, itu akan ada SCP untuk rencana kontrol. Nah, rencana kontrol setelah pos ranab itu bikin lagi rencana kontrol pos ranab. Itu berlaku di SCP rawat inap. Gitu. Itu kan ralan galau kan? Nah, itu kan Ya, baru ralan. Kelaknya berubah jadi ranam. Karena gini kan surat kontrol berdasarkan dari sistem BPJS, bukan lagi manual di rumah sakit. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Ya. Udah bisa. Memudahkan rumah sakit. Nah, bisa. Nah, jadi fungsinya kalau kita udah bridging itu kita bisa mau RVV. Mungkin ada yang ikut keuangan kemarin di revenue yang di bagian keuangan di workshop kemarin. Itu ada namanya revenue. Nah, itu bisa kita mengkaji penghasilan kita, kerugian kita selama melayani pasien itu. Nah, misal di rawat inap. Nah, di rawat inap itu ada namanya perkiraan biaya ranap. Nah, perkiraan biaya ranap itu bisa kita cek mana ya menunya. Hang. Nah, kalau ada perkiraan sudah melampaui paket ini sebigis atau belum seperti itu. Jadi kita bisa membatasi loss keuangan kita.
Apa? Putus konek, putus Ji. Jadi bisa menentukan unit cost dari penggunaan data keuangan. Bisa, Bos. Nggak tahu, Pak. Nah, itu bisa kita tengok di rincian perkiraan biaya. Udah tertarik? Ji? Jaringannya tidak stabil kalau Pak. Iya, udah stabil ke? Iya. Nah, itu jadi bisa kita nengok data rincian biaya pasien gitu. Jadi mendekati loss atau masih untung. Terus kalau kita sudah pakai bridging itu kelak Iko ada kata lainnya enggak, Ji? Konsulatnya ada, Pak. Di mana alamatnya? Tapi bukan yang lokal, Pak. Yang Bukan yang lokal. enggak yang itu yang live Yang itu jaringannya, Pak. LS. Segmen, Pak. UD Bengkulu Utara Light. 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 Oh, bisa. Iko kemarin masuknya Admin, Iko ya? admin, Pak. Oh, masih. Nah, untuk bagian cashmix itu bisa bagian pengklaiman atau cashmix itu bisa mengecek atau melaksanakan pengklaiman dengan mudah seperti itu. Seperti itu misalnya seperti itu kan bisanya lihat data klaim. Nah, seperti itu kelak tinggal tidak perlu digabungkan lagi. Nah, itu SCP-nya. Itu kan karena itu kan yang dibutuhkan oleh BPJS seperti itu. Jadi bisa mempermudah untuk bagian klaim. Jadi satu ngeklaimnya kan kalau nyeken kan banyak tuh untuk assemblingnya itu bisa dipermudah. Itu kan sebenarnya bisa langsung di bridgingkan ke e-claim. Nah, seperti itu klaim pilih klaim ini baru, terus nicknya disesuaikan dengan nick yang ada di Inasi Bigis. Seperti itu. Pak di bridgingkan aja, Gom. Halo, Gom. Nah, biar mempermudah bagian klaim. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Eko rawat inap riwayat perawatan sapi berarti yang untuk upload
gambar radiologi belum ya? Madu itu Pak, itulah yang ditanyakan kemarin Pak. Hah? Itu upload gambar ke dari radiologi. Tuh, kalau orang radiologi punya foto, itu klik kanan, pilih input data, pilih berkas digital perawatan, terus berkasnya berkas radiologi. Nah, tinggal choice gambarnya, Oh, di gambar sini. Tapi berarti gambarnya apa? nanya ke juga Pak, Hah? dari gambar dari radiologi Kalau itu. kalau sudah ada di R, berarti kan ada PACS. Nah, bisa di-bridgingkan langsung. Atau kalau misalnya foto-foto di radiologi sudah ada dalam bentuk file, tinggal di choice, pilih di mana gambarnya. Misalnya gambarnya apa misalnya, seperti itu. Kelak muncul di status perawatan atau hasil lab yang sudah disimpan, misalnya kan hasil lab misalnya itu hasil lab labor masih kosong. Oh, ada di sini Pak. Jaringan ya Pak. Oh, iya, Bu. Nah itu tinggal disimpan dalam bentuk PDF, cetak dalam bentuk PDF. Kelak disimpan langsung diupload di berkas digitalnya. Itu juga ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya dari Ranap atau dari Ralan, kalau misalnya dia order lab, kalau dia mau lihat hasil dari lab itu gimana Pak? Dari Hasil Ranap dari atau lab, Ralan? kalau Iya dari dari Ranap Ranap, kan, ya dia mau nah lihat hasilnya. kalau dari Ranap, ke jaringan internet lagi lemot, pilih rawat inap, misalnya pasien Indra kan, pilih tindakan rawat inap, terus pilih riwayat pasien. Nah, pilih riwayat perawatan. Nah, di situ cari yang bagian labnya. Nah, itu kan hasil lab. Ya, iya Pak. Ya, terakhir. Seperti itu. Atau kalau sudah diupload, kalau ada namanya berkas digitalnya, tinggal klik aja berkas digitalnya. Itu siapa tadi? Indra ya? Ada Indra, ada lab. Indra. Bateraiku habis. Indra tanggal tadi ingat Indra. Pasiennya Indra CM menit. Nah, misalnya ikut PDF-nya cetak hasil, misalnya cetak hasil itu pasien Erni.
Jadi tadi rawat. Oh, ini pas cetak hasil. Simpan dalam bentuk PDF di dokumen dalam bentuk PDF, simpan. Erni. Terus dicari di rawat inap, Erni. Klik kanan di Erni, input data, berkas digital perawatan, berkas lab, choice di dokumen. Erni PDF, simpan. Nah, ini berkas labnya Erni. Bisa kita langsung download. Tuh, Erni. Nah, seperti itu. Kalau di SIM-RS-nya, di riwayatnya, Erni tadi, klik kanan di Erni, terus di perawatan untuk ngecek berkas digitalnya, Erni. Nah, itu berkas si Erni tadi. Tinggal diklik aja, klik langsung down open, low. Itu sesuai dengan komputer masing-masing. Jadi langsung bisa ditengokkan dalam bentuk fisik, ya betul, soft copy. Itu juga. Terus di Kanzar Light juga ada itu Erni-nya. Si Erni tadi ada pas Erni. Nah, itu untuk bagian klaim. Jadi dokumennya sudah softkopikan. Nah, sudah tersoftkopikan. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau misalnya update dari server, Pak, Halo? klien ganggu Ya. juga dah. Halo? Halo. Ya. Halo? Masuk. Satu. Pak dulu ini udah Dua. Ada yang ditanyakan? Hah? Yang tadi mau nanya, silakan. Mumpung Bang Aan belum ngopi. Itu kan yang kemarin juga udah ada data di kemarin apa? Manajemen ya? Apa kemarin ikutnya di IT? Hah? Ya. Hmm.
Belum tentu tuh Gam. Belum tentu karena itu pasien lama atau pasien baru. Nah, kalau yang untuk 1-2 itu untuk pasien baru. Jadi dia larinya ke admisi atau ke bagian FO atau bagian pendaftaran. Nah, kalau hmm, 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 hmm. Bisa lebih, bisa lebih, Gam. Bisa lebih. Enggak masalah. Nah, kalau yang bawaan yang di layar itu, yang layar ini itu 6 digit. Cuma bisa diedit menjadi lebih dari 6 digit seperti itu. Bisa. Ya, bisa. Hmm. Hmm. Enggak, langsung ke poli. Di poli. Bisa di anjungan, bisa di poli. Nah, kalau yang menggunakan anjungan seperti ke jadi pasien bisa langsung cetak SCP di anjungan. Nah, seperti itu. Cetak SCP, nomor RM-nya berapa? Hmm. Minimal dua anjungan. Satu anjungan mandiri untuk pendaftaran, satu untuk cetak SCP. Berarti Pak, berarti Karena nah, nah, nggak perlu lagi. Nah, itu memberdayakan customer service. Jadi customer service yang menjelaskan bagaimana Nah, cara mencetak SCP, bagaimana cara mendaftar